Indonesia ini kan ada institusi hukum, ya. Salah satunya adalah Polri, kemudian Kejaksaan dan juga Mahkamah, ya, atau Mahkamah Agung atau peradilan atau pengadilan. Maka ini sebenarnya adalah konsep sistem hukum Indonesia, ya, ditambah dengan adanya advokat sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003. Maka institusi penegak hukum ini adalah dengan tujuan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, ya, memberikan tujuan kesejahteraan, memberikan tujuan kepastian hukum, gitu kan, ya, menjaga hak-hak asasi hukum warga negara Indonesia. Tetapi dengan kejadian ini, ya, tentunya ini adalah bentuk terbuka, ya, bahwasannya penegakan hukum di Indonesia sangat tidak kompetensi dan sangat baik, gitu loh, ya. Kenapa? Ini terjadi di depan mata kita, ya, bahkan Kejaksaan Agung itu memberikan visual, ya, dengan memberikan barang bukti sejumlah uang sampai hampir 1 triliun kalau tidak salah, ya, 980 sekian dengan beberapa pecahan mata uang asing yang itu ternyata dilakukan bertahun-tahun oleh oknum mantan pejabat Mahkamah Agung yang memang memiliki akses kepada Hakim Agung dalam proses perkara Robert Tanur ini, gitu loh. Yang ternyata Robert Tanur ini bebas bukan karena kelihayan pengacaranya dalam memberikan pledoi pembelaan pembuktian dari pendakwaan dari pihak jaksa, tapi ini ternyata ada main belakang, gitu loh, yang dilakukan oleh pihak pengacaranya untuk menyuap 3 hakim ini, gitu loh, yang akhirnya, ya, semakin terang yang pihak Kejaksaan Agung dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perilaku yang memang seharusnya tidak kita biarkan, ya, harus kita tegakkan bagaimana bisa mendapatkan oknum-oknum aparatur hukum yang mengganggu, ya, sistem hukum keadilan di Indonesia ini bisa terjaga terus, gitu. Setelah putusan tingkat pertama itu kan dibebaskan, ya, onslah dia bebas murni kalau tidak salah, ya, mohon maaf kalau ada keliru. Kemudian tingkat banding dan sampai kasasi, kan, jaksa melakukan kasasi yang akhirnya proses kasasi itu ternyata pihak kejaksaan itu melakukan pengembangan kasus terkait dugaan suap tadi, yang ternyata buktinya benar, gitu loh, ya, dengan penangkapan 5 tersangka baru, begitu kan, bersama 3 majelis hakimnya, dan sampai di kasasi Mahkamah Agung memutuskan untuk menguatkan memutuskan 5 tahun pidana penjara, ya. Maka dengan adanya kasasi oleh jaksa, ya, maka kita masih bisa berharap, ya, masyarakat khususnya korban, ya, keluarga korban yang telah ditinggali oleh korban ini mendapatkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang semaksimal mungkin didapatkan dengan putusan Mahkamah Agung yang sangat independensi dan bertanggung jawab untuk masyarakat kita, gitu loh. Cukup penegakan hukum di Indonesia memang belum baik, Mas, ya. Ini belum mumpuni, ya. Harapan saya dengan adanya pemerintahan baru sekarang Pak Prabowo Subianto, kemudian dengan ada beberapa kementerian hukum yang dipecahkannya sekarang, ada Menko-nya bahkan ini Bang Yusril, kemudian ada Menteri Hukum, ada Menteri HAM, gitu, ya. Dibedakan sekarang, dipecah nomenklaturnya, gitu kan. Berharap dengan dipecah ini efektif untuk bisa melayani masyarakat dan memecahkan masalah-masalah bangsa ini, ya, terkait penegakan hukum ini bisa benar-benar tercapai di dalam pemerintahan Prabowo Subianto ini. Harapan saya bahkan dengan adanya Bang Otto, kalau tidak salah, dengan Wamenkumnya, ya, dengan pengacara senior, ya, harapan kita bahkan, ya, Bang Otto bisa memberikan kontribusi nyata, ya, bagaimana memperbaiki sistem hukum Indonesia. Karena kalau tidak diperbaiki, Mas, sampai kapanpun proses penegakan hukum di Indonesia itu akan pernah benar, ya. Semua punya kepentingan, semua punya keterlibatan, gitu loh. Karena ini penting, harus ada orang dalam yang memahami proses hukum, ya. Kalau bukan orang yang terlibat di dalam profesi hukum, Mas, dia tidak akan pernah tahu di dalamnya seperti apa. Ya, harapan saya dengan adanya Bang Otto, Bang Yusril, ya, apalagi sekarang ada Menko Hukum khususnya, itu bisa memperbaiki sistem hukum di Indonesia dengan lebih baik seperti itu. Oke, cukup.